Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Sahabat as-sa'adah, alhamdulillah, hari ini kita masih mampu menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa yang kedua. Untuk hari ini, kultum sore ini membahas tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Siapa sajakah mereka yang dirindukan oleh surga? Mari kita bahas satu persatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga menurut hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang hobi membaca Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Jika ingin dirindukan surga, maka dengan talil Quran kita dapat meraihnya. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwasannya mengapa bulan Ramadan ini istimewa? Karena di dalamnya salah satunya ada syahrul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk talil Quran. Minimal per hari kita dapat membaca Al-Quran 1 juz. Ketika Ramadan telah berpisah kepada kita di akhir Ramadan kita bisa khatam. Ya. Talil Quran ini pahalanya sangat menjanjikan. Man qara'a harfan min kitabillah, ya. Siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka pahalanya 10 kebaikan, ya. Jika 1 juz dengan beribu-ribu huruf, maka kebaikan akan kita dapatkan beribu-ribu. Itu. Kemudian talil Quran ini adalah hal yang mudah untuk kita laksanakan. Semua kalangan bisa melaksanakan talil Quran. Walaupun yang belum mampu membaca Al-Quran, kita masih bisa belajar dengan guru-guru kita di rumah maupun di pondok pesantren. Kita mampu. Minimal walaupun terbata-bata, Allah menjanjikan pahala di dalamnya. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Di bulan puasa kita dituntut untuk menjaga lisan kita dari perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik, yang menyakiti orang lain. Maka di bulan puasa maka asyam wa al-imsak, menjaga dari haus dan lapar. Lebih pokok lagi menjaga lisan kita supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa lisan ini penting? Karena lisan bisa lebih bahaya daripada pedang, ya. Bisa menyeset ketika berbicara yang tidak berkenan kepada saudara kita, teman kita, yang bisa menyakiti, ya. Maka hafidhil lisan ini sangat penting bagi kaum muslimin, khususnya yang melaksanakan ibadah puasa, ya. Di dalam hadis disebutkan al-muslimu man salimal muslimu min lisanih wa yadih. Orang muslim itu harus bisa selamat dari lisannya dan tangannya. Salah satu lisannya ini penting untuk menjaga muamalah kepada manusia, muamalah bainan nas, supaya tetap terjalin baik kepada teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, apalagi guru kita, orang tua kita. Ini sangat penting. Kenapa? Karena akan berpengaruh dalam kehidupan kita ke depan, ya. Apalagi dengan orang tua, hafidhul lisan itu harus terjaga. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kita perkataan saja. Saja tidak boleh, apalagi wala tanharhuma, apalagi membentak keduanya, ya. Maka kita harus tetap menjaga lisan kita, perilaku kita kepada sesama, apalagi yang lebih tua. Kemudian yang ketiga yaitu mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang susah payah mencari makan, mencari sesuap nasi, mencari buka, mencari iftar, ya. Maka penting buat kita untuk peduli kepada sesama, kepada orang yang kurang beruntung, ya. Maka diharapkan di bulan Ramadan ini kita mampu mut'imil ji'an, bagi yang mampu, ya, kita beribadah untuk bersedekah atau berzakat ataupun memberikan sembako, apapun itu yang manfaat bagi orang yang lapar, ya. Tentunya pahala di bulan puasa mut'imil ji'an ini berlipat ganda, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Maka mari bagi orang-orang yang mampu dari segi ekonomi, mari kita bantu saudara-saudara kita, apalagi di musim pandemi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi keluarga, sanak saudaranya, ya. Mari kita bergandengan tangan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mudah-mudahan ini mengatasi permasalahan sosial sehingga tidak ada kriminal-kriminal di bulan puasa ini, seperti penjamretan, pencurian. Itu musababnya mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi. Mari kita saling membantu, bahu-membahu. Di bulan Ramadan ini adalah momentum kita lebih peduli kepada sesama, kepada saudara, kepada orang lain, ya. Sebagaimana Allah jangan takut untuk bersedekah, berzakat. Allah menjanjikan pahala dan menjanjikan Allah akan mengganti apa yang ia beri. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang wa ma anfaqtum, apa saja yang kalian infakkan, pasti Allah fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Karena Allah wa huwa khairur raziqin. Orang sebaik-baiknya pemberi rizki yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Jangan takut harta kita habis, harta kita tidak cukup untuk kedepannya. Kita yakin bahwasanya Allah adalah khairur raziqin. Jangan takut. Kemudian yang terakhir yaitu as-shaim fi syahri Ramadan.
orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting, bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan yang mulia ini ya. Dalam ayatnya kita diwajibkan bulan puasa ini, berpuasa di bulan Ramadan ini wajib hukumnya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa ya, seperti orang-orang yang sebelumnya. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan derajat takwa ya. Di bulan Ramadan mari kita berlomba-lomba untuk meraih keberkahan, rahmat serta maghfirahnya. Dalam ayat Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ya. Salah satu untuk mendapat derajat ketakwaan adalah esensi puasa ya. Maka dari itu mari wasari'u, mari berlomba, bersegera, wasari'u ila maghfiratin, menuju maghfirahnya Allah, maghfirat min rabbikum wa jannatin, supaya meraih surga, wa jannatin, surga itu yang luasnya warduhas samawat wal ard ya. Luasnya dan surga itu bumi dan langit. Maka mari kita berlomba-lomba untuk meraih maghfirah. Ingat, bulan Ramadan ada riwayat yang bahwasanya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Yang pertama 10 Ramadan pertama yaitu adanya rahmat. Yang kedua 10 Ramadan yang kedua adalah maghfirah. Akhirnya adalah itkum minan nar, bebas dari api neraka. Seperti dalam Al-Qur'an tersebut, mari kita berlomba-lomba kebaikan untuk meraih 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita adalah salah satunya untuk meraih titel orang yang dirindukan surga. Amin. Yaitu yang pertama apa tadi? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang selalu memberikan makan orang yang lapar. Yang terakhir adalah wassaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam salah satu kategori orang yang dirindukan surga. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.